Halo Mirsa, Anda sedang menyaksikan Sosok, program baca yang informatif, inovatif, inspiratif, dan motivasi Anda berdasarkan sosok individu pada episode kali ini. Pada episode hari ini itu seorang musisi yang pernah bergabung dalam grup band papan atas Yovie and Nuno. Penasaran siapa dia? Kita lihat profil narasumber berikut ini. Dudy Oris, pria kelahiran Surabaya 16 Oktober. 39 tahun silam merupakan seorang solois asal Indonesia. Namanya mulai dikenal ketika bergabung sebagai vokalis grup Yovie and Nuno pada tahun 2001. Dudy juga pernah bekerja sama dengan Krisna Balagita untuk membuat album New Spectrum dalam lagu Buatku Menangis. Setelah 12 tahun berkarya bersama Yovie and Nuno, Dudy memutuskan untuk hengkang dari grup band yang membesarkan namanya tersebut. Kejenuhan dan keinginan untuk bersolo karir diakuinya sebagai alasan utama meninggalkan Yovie and Nuno. Pada tahun 2013, Dudy pun kembali melebarkan sayapnya di dunia tarik suara dengan single berjudul Laksana Surgaku. Semoga karya-karya Dudy bisa memberikan warna baru dalam belantika musik Indonesia. Itu tadi sedikit cuplikan dari narasumber kita pada episode hari ini. Setelah jeda berikut ini, Ganesha akan kembali dan bincang banyak dengan Dudy Oris. Jangan kemana-mana, tetap di Sosok. Halo Mirsa, terima kasih karena tetap di Sosok, dan sekarang saya udah bersama dengan narasumber kita hari ini yaitu Mas Dudy Oris. Halo Mas. Apa kabar? Baik-baik, gimana kabarnya? Baik? Baik, Lagi baik. sibuk apa nih akhir-akhir ini? Lagi sibuk, aku kemarin terakhir habis rilis single lagi di akhir November kalau nggak salah, jadi masih jalan-jalan room itu juga. Terus di sela-selanya aku lagi siapin materi juga buat next single lagi. Rencananya bulan depan lah, akhir Februari atau awal Maret aku rilis lagi. Oh, rilis lagi. Ini nih, kalau misalnya kita bahas mengenai Mas Dudy itu kan udah lama banget nih, udah belasan tahun masuk di dunia musik. Ya. Awalnya itu gimana sih, mungkin bisa diceritain? Kalau awalnya musik sih semuanya emang dari hobi, gitu. Okay. Dari hobi, emang dari awal banget, emang dari SMA, punya band SMA gitu kan, terus ya seneng aja ada di panggung gitu, perform di panggung gitu, senang. Kemudian ketika di kampus punya band kampus yang akhirnya keliling kampus gitu, terus sambil kuliah waktu itu juga akhirnya bisa punya kesempatan buat nyanyi di kafe gitu kan, akhirnya keliling kafe juga di Surabaya, waktu itu masih di Surabaya. Kemudian di tahun 2000 aku pindah ke Jakarta. Oh, 2000 pindah ke Jakarta, dan situ baru mulai banget masuk ke dunia musik, yang dunia benar-benar masuk industri musik. Nah itu berarti udah dari SMA Mas Dudy udah suka sama musik dan udah mulai merintis karir dari mulai kafe-kafe itu. Nah waktu ke Jakarta, apakah itu apa sih yang dilakukan pertama kali waktu ke Jakarta? Waktu ke Jakarta itu sebetulnya, jadi ceritanya waktu tahun 2000 itu band kafe yang di Surabaya itu bubar. Terus aku punya pikiran, kalau aku harus mulai lagi dari Surabaya, mulai dari nol lagi di Surabaya, itu buang waktu menurut aku gitu kan. Jadi aku mendingan aku mau mulai sesuatu yang baru lagi di tempat yang baru. Di Jakarta jadi kota pilihanku karena kan semuanya di Jakarta gitu kan, industri di Jakarta. Sambil aku iseng-iseng ikut audisi waktu itu untuk Yovie and Nuno. Gitu, jadi niatnya awal itu sebenarnya Yovie and Nuno emang ada audisi? Iya, ada audisi. Jadi niatnya awal itu ke Jakarta adalah ya nyanyi aja gitu, maksudnya di kafe ataupun nyari kerjaan gitu kan. Terus baru ikut audisi. Baru ikut audisi dan langsung kepilih tuh Yovie and Nuno. Berarti itu tepatnya tahun berapa tuh ke Jakarta? Jakarta 2000. Tahun 2000. Jadi pengerjaan album pertama itu tahun 2000 sampai rilisnya itu di Mei 2001. Mei 2001. Berarti benar-benar awal tuh dengan Yovie and Nuno, nggak solo dulu. Nggak. Berarti berawal itu dari Yovie and Nuno. Nah kalau misalnya kita bahas pengalaman pertama, itu gimana sih seorang
Dodi Oris yang pertama langsung band Yovie and Nona dan langsung istilahnya dikenal banyak orang, itu rasanya kayak gimana sih? Pada saat itu sih aku anggota terakhir yang direkrut untuk Yovie and Nona. Jadi semuanya itu emang sudah siap. Sudah ada pemain drumnya ada Rere waktu itu, terus pemain bassnya ada Yuke Dewa. Terus pemain gitarnya ada Diat, teman juga, terus pemain ya sama Mas Yovie gitu kan. Jadi memang aku yang direkrut terakhir. Sempat terasa nggak percaya gitu kan karena masih ya dari daerah pindah ke Jakarta. Sempat stres, jadi besok perform, launching album, malamnya habis suara, nggak bisa. Oh benar-benar habis. Iya, nggak bisa buat nyanyi. Terus ya karena mungkin stres ya, karena stres. Aku masih orang baru di belakang, harus perform gitu kan. Terus tapi aku punya pemikiran gini, aku pikir pakai psikologi terbalik. Oke, yang di depan-depan ini banyak yang lebih bagus kok dari aku gitu, banyak yang lebih berpengalaman gitu. Cuman yang dipercaya ketika itu adalah saya gitu. Jadi itu aja yang jadi motivasi utama sehingga waktu yang launching album pertamanya juga lancar. Akhirnya bisa tuh di panggung tiba-tiba keluar aja suara. Tiba-tiba keluar. Nah, kesulitan pertama apa sih yang dirasakan saat benar-benar masuk ke dunia industri musik? Yang jelas itu adalah bernyanyi live, dengan bernyanyi untuk recording itu sangat jauh berbeda gitu. Dan saya sangat beruntung karena album pertama itu prosesnya proses rekamannya masih menggunakan pita, jadi itu benar-benar pengalaman yang berharga banget. Kalau sekarang kan enak tuh, sekarang udah semuanya serba digital gitu kan, maksudnya salah ya udahlah tinggal ganti lagi gitu kan. Terus kalau enggak kita bisa edit. Tapi ketika harus pita itu memang betul-betul harus perfect dan memang harus momen dan segalanya itu harus dipersiapkan dengan baik. Oh, itu kesulitan pertama. Kalau misalnya kesenangan atau yang mempermudah apa sih waktu di awal itu? Mungkin ada merasa mungkin siap karena emang dulunya udah siap sering berlatih atau kayak gimana? Yang bikin senang adalah ketika hobi menjadi profesi. Iya, betul. Itu udah banyak banget orang ngomong. Dan apa namanya? Dan jadi pembuktian sih. Pembuktian sih sebenarnya bukan buat orang lain atau buat siapa gitu. Lebih pembuktian buat diri sendiri gitu. Maksudnya ini loh pilihan gue gitu. Ini pilihan gue dan akhirnya gue berada di posisi ini gitu kan. Dan yang menyenangkan lagi ketika itu banyak bertemu dengan banyak teman-teman musisi ataupun penyanyi yang sangat support gitu. Jadi di album pertama itu ada beberapa penyanyi juga. Jadi ada Andy Rif, ada Glenn Fredly juga di situ. Jadi album pertama aku cuma kebagian sekitar 4 lagu. Sisanya itu ada mereka yang udah duluan ya. Iya, yang udah duluan. Jadi banyak dapat masukan, banyak dapat ilmu, banyak sharing yang seru. Itu yang seru sih. Itu yang seru. Nah, berarti kan awal ke Jakarta itu emang belum terlalu niat untuk masuk dunia industri ya? Istilahnya belum mencari pekerjaan, istilahnya yang berbeda lah di kota yang berbeda. Bonek lah pokoknya. Tiba-tiba masuk dunia industri. Nah, apa ada inspirasi dari musisi siapa sih yang bisa membuat Mas Dudi akhirnya seperti ini? Kalau ngikutin perjalanannya, kalau perjalanan dari SMA itu sebetulnya aku sangat mengidolakan Fadly Padi gitu kan. Jadi ketika aku SMA, dia sudah di UNER gitu kan, di Universitas Erlangga kan. Jadi udah punya band kampus gitu. Terus aja gitu. Jadi wah seru kayaknya punya band kampus. Akhirnya punya band kampus. Dia akhirnya nyanyi malam gitu kan di kafe. Akhirnya bisa punya kesempatan nyanyi malam, dia ke Jakarta rekaman sama Padi gitu kan. Jadi wah ini kayaknya gue harus bisa gitu. Maksudnya harus mudah-mudahan ada kesempatannya seperti itu gitu kan. Akhirnya semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah bisa tercapai. Tapi kalau musisi idola yang aku suka untuk Indonesia almarhum Chrisye. Aku sangat mengagumi almarhum Chrisye. Itu udah sempat ketemu mungkin sama Om Chrisye? Sempat ketemu, tapi waktu rekaman album 2 kalau nggak salah di Musika Studio sempat ketemu itu yang kayak speechless ya kalau ketemu idola. Terus sekarang kita bahas Yovie and Nona yang udah 15 tahun ya berarti tahun ini. Dari awal itu Mas Dudi itu masuk dari Yovie and Nona. Terus ceritanya gimana sih? Apakah habis audisi emang benar-benar langsung diterima, langsung rekaman dan lain-lain, apa ada proses lainnya sih? Banyak proses yang dialamin. Memang dari audisi. Yang awal sih saya dari audisi. Jadi aku mengirimkan kaset rekaman. Aku masih ingat waktu itu aku nyanyi pakai demo gitu kan. Aku nyanyi lagu Sevilla-nya Ceylon Seven. Iya. Itu cuma pakai gitar aku kirim. Nah, kemudian masih dipanggil sama Mas Yovie, terus dikasih coba, nih kemungkinan lagunya kayak gini. Terus dicoba, terus coba latihan sebentar, kemudian latihan cuma langsung take. Dan alhamdulillahnya itu aku dikasih beberapa kali kesempatan sama Mas Yovie untuk take ini, dan ya akhirnya bisa dipercaya. Lead vokal dulu. Langsung rekaman, langsung bareng-bareng sama Yovie and Nona. Sebelumnya udah tahu Yovie and Nona itu emang musisi Indonesia, apa emang baru tahu? Misalnya udah tahu Yovie and Nona sebelumnya pas ikut audisi? Jadi Yovie and Nona itu dibentuk sebagai
versi mudanya Kahitna pada saat itu. Jadi ketika ketemu Mas Yofi, dia bilang, "Dude, gue pengen punya band yang sedikit lebih nge-rock, liriknya nanti yang straight to the point, yang pokoknya tetap anak muda banget gitu kan. Jadi tolong dibuang mindset Kahitnanya," dia bilang gitu. Jadi memang Yofi Nuno baru dibentuk pada saat itu. Jadi kita bareng-bareng sih sebetulnya kebentuk Yofi Nuno. Tapi adanya Mas Yofi di industri musik tuh berarti berpasti udah tahu ya? Iya. Nah, itu dapet kabarnya atau akhirnya mau coba, apakah mencoba peruntungan apa yang benar-benar niat untuk mau gabung di grup band dan merintis dunia industri? Ada seorang teman yang tahu kalau Mas Yofi dari vokalis baru untuk project barunya. Gitu. Jadi lewat teman itu yang akhirnya bisa menjembatani aku ketemu dengan Mas Yofi. Oh, kalau misalnya habis itu setelah 12 tahun akhirnya Mas Dudi hengkang nih dari Yofi Nuno. Itu kenapa milih untuk hengkang dari Yofi Nuno? 12 tahun ya, dari 2001, jadi total udah 4 album mau kan bersama Yofi Nuno. Iya. Album pertama 2001, album 2 2004, album ketiga 2007, dan album keempat 2011 aku keluar. Kemudian 2012 aku mengundurkan diri karena aku ngerasa dalam setiap perjalanan albumnya Yofi Nuno ini harus ada perubahan, gitu kan. Nah, di album ketiga keempat ini udah sama, harus ada yang baru lagi supaya fresh lagi gitu Yofi Nuno. Tapi kalau untuk pribadi memang kalau alasan pribadinya, bagi aku tuh seorang laki-laki itu di dalam perjalanannya itu harus mengambil beberapa keputusan besar, betul kan? Betul. Nah, keluar dari Yofi Nuno ini adalah salah satu keputusan yang harus saya ambil dalam perjalanan bermusik saya. Jadi memang berat memang karena mau kayak gimana itu kayak udah apa ya, udah dari awal di situ banget. Dari awal, udah bukan rekan kerja, udah kayak keluarga sih sebenarnya. Udah belasan tahun juga. Cuman ya kalau kita harus maju, aku sangat menghindari comfort zone. Sebenarnya aman kan kalau aku di situ udah aman banget. Udah aman banget pasti. Kayak sampai sekarang juga masih ada gitu. Aku cenderung dari dulu cenderung selalu senang untuk menantang diri sendiri deh kayak gitu. Oke, jadi itu alasan hengkang dari Yofi Nuno. Nah, setelah keluar, apa ada kesulitan yang dirasakan sama Mas Dudi untuk merintis karir di dunia industri? Banyak. Jadi sama seperti yang saya perkirakan gitu, memang ketika keluar bukan jadi langsung lancar atau enak, enggak. Jadi memang benar-benar mulai dari nol. Mulai dari nol dan aku sih menikmati perjalanan itu. Sangat menikmati perjalanan itu karena bagi aku itu memang kesuksesan itu bukan tujuan kok gitu. Terus kesuksesan adalah perjalanan gitu kan. Jadi ya aku sangat menikmati perjalanan. Aku nikmatin aja itu setiap step yang harus aku lewati. Itu aja. Jadi walaupun susah, walaupun berat, tapi menikmatilah karena itulah yang membuat jadinya terasanya juga nggak terlalu berat karena menikmati itu. Nah, kalau misalnya keberatan itu berarti nolnya dari nol. Benar-benar dari nol itu apa sih yang Mas Dudi lakukan untuk merintis itu kembali? Tapi sebelumnya nih, kita ada yang mau jeda berikut ini, pemirsa, makin seru banget. Jangan kemana-mana, tetap di Sosok. Kembali lagi di Sosok dan masih sama narasumber kita hari ini yaitu Mas Dudi Oris. Nah, Mas, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Tadi pertanyaannya, apa sih yang dilakukan Mas Dudi ini untuk melakukan dari nol untuk membangkitkan lagi karirnya Mas? Yang kalau yang kemarin kan waktu bareng sama Yofi Nuno itu kan bisa dibilang semuanya udah siap, kan? Udah tinggal nyanyi aja gitu kan, lagu udah siap gitu kan, udah siap nyiapin Mas Yofi, terus mau apa tinggal manajemennya udah siap gitu kan. Nah sekarang semuanya benar-benar dikerjakan sendiri gitu, sama ya nggak sendiri sih, ada tim dari manajemen juga, cuman betul-betul aku terlibat dari proses pemilihan lagu, terus building image-nya seperti apa, kemudian musisi yang mau aku ajak kerja sama siapa aja, kemudian aku turun langsung ke strategi pemasarannya seperti apa. Jadi ini dunia baru, ini jadi tantangan baru sih, jadi benar-benar masuk ke dalam gitu, nggak cuma sekedar kayak gitu. Benar-benar akhirnya tahu gimana sih cara membuat suatu album atau nyanyi dan lain-lain. Nah ini kan berarti habis itu langsung solo, tapi setelah sengkang itu kan mungkin sempat hilang ya. Jadi kita mungkin nggak sempat dengar nama Mas Dudi Oris. Itu apa sih yang dilakukan Mas Dudi Oris? Istirahat. Oh istirahat? Jadi keluar 2012, aku break sekitar 2 tahun? 2 tahun. Setahun 2 tahun itu bener-bener istirahat, totally istirahat? Bener istirahat, baru keluar satu lagi itu di 2014.
2014 aku baru punya satu single. Tapi judulnya Laksana Surga. Laksana Surga. Kemudian baru tahun berikutnya aku punya single lagi. Berarti kan 2 tahun tuh. Nah, ada waktu istirahat sambil bikin lagu. Bikin lagu Mas Dudi bikin nggak? Cuman nggak bikin, cuman merancang-rancang istilah gitu. Jadi aku memang aku nggak bisa bikin lagi. Iya. Aku juga nggak bisa bermain satu alat pun. Jadi bagi aku seorang penyanyi itu hanya seorang penyampai pesan sih. Penyampai pesan. Nah, dengan keluar aku dari Yovie Nuno, aku bisa banyak kerjasama sama pencipta lagu, baik itu baru atau yang sudah lama. Jadi harapannya sih bisa banyak cerita yang bisa aku sampaikan lewat lagu. Cuman kesulitannya apa sih untuk akhirnya kan solois? Mungkin apa yang dirasakan perbedaannya yang sangat jauh menjadi solois dan di grup tuh apa sih? Tanggung jawabnya sendiri sekarang. Tanggung jawabnya sendiri, iya udah. Dibagi gitu tanggung jawabnya. Sekarang udah benar-benar tanggung jawab sendiri semua. Benar-benar semua harus tahu gimana jalannya. Dan sekarang aku memutuskan untuk jalan sendiri juga, jadi maksudnya tidak bekerja sama dengan label. Oh, sekarang udah benar sendiri indie. Karena pengen ada ininya sih, ada dari ini. Jadi pengen mengubah mindset orang-orang gitu. Kalau indie itu nggak harus rock. Iya. Indie musik itu nggak perlu rock. Betul. Indie itu adalah spirit gitu maksudnya. Nggak harus yang aneh-aneh musiknya gitu kan. Jadi indie itu adalah spirit gitu. Sekarang bermusik dengan spirit indie sebenarnya. Oke. Nah, kalau misalnya perubahan yang dirasakan oleh Mas Dudi sendiri dari pas grup dan juga solois, mungkin ada karakter sendiri yang Mas Dudi berasa ada perubahan dari cara bernyanyi atau kalau perubahan sih di 2 single yang ini memang sangat jauh berbeda. Jadi ketika aku keluar dari Yovie Nuno itu aku banyak melakukan apa-apa yang belum pernah aku kerjakan selama di sana. Di lirik Laksana Surga itu single pertama, aku memang pengen punya lagu yang bisa dinyanyikan sama semua orang. Artinya dari anak kecil ataupun sampai dewasa gitu, kita akan menyanyikan lagu itu tidak aneh. Gitu. Dan aku akhirnya udah punya lagu seperti itu, Laksana Surga itu cukup diterima lagu itu kan di akhir 2013. Kemudian lagu yang ini, yang baru aku rilis di November tahun lalu, itu juga sangat minimalis, judulnya Ku Harus. Itu aku rekamnya semi live, jadi cuma pemain piano, kemudian aku nyanyi live, jadi memang dan ada satu violin juga. Udah, itu dong. Jadi memang itu udah geser banget dari yang kemarin. Tapi yang ke depan ini aku pengen ada sesuatu lagi yang fresh. Di single yang ke depan ini aku udah beberapa kali bongkar pasang dan aku pengen ada yang baru lagi untuk Budi. Oh, berarti walaupun tidak menciptakan lagu tapi bongkar pasang, istilahnya meracik-racik dan lainnya itu benar-benar terjun langsung nih Mas Dodinya. Nah, kalau misalnya pencapaian terbesar, kita ngomong udah berbelas-belas tahun Mas Dodi ada di dunia industri musik. Pencapaian terbesar apa sih yang Mas Dodi rasakan? Ini besar banget nih yang akhirnya gue rasakan di dunia industri musik. Pencapaian terbesar itu ketika ngelihat anak kecil bisa nyanyiin lagu saya. Oh, itu jadi maksudnya dan semuanya gitu, kita jalan ke daerah yang belum pernah gitu. Terus mereka dengerin mereka, oh dia nyanyiin lagu saya gitu. Itu juga pencapaian luar biasa sekali. Artinya ya memang di single yang terutama single yang kemarin nggak banyak orang yang cukup tahu kalau aku udah keluar gitu kan. Jadi memang aku tidak mempromokan secara besar. Aku hanya bermain dengan radio. Aku lempar singleku itu ke radio. Jadi aku pengennya dikenal lewat karya dulu deh. Iya, betul. Jadi orang yang mana sih Laksana Surgaku? Yang mana sih Dudy Oris itu yang nyanyi lagu Laksana Surgaku? Oke. Dikenal lewat karya. Lewat karya baru akhirnya ke pencipta dan yang bawahnya tuh siapa. Terus kalau misalnya nih setelah akhirnya solois, kan pasti waktu grup itu kan ada fans lah istilahnya yang fans sama Mas Dudi sendiri. Pas hengkang atau pas keluar, gimana sih cara Mas Dudi tuh untuk membuat fans itu tuh tetap nggak merasa kecewa atau gimana? Ya ada beberapa teman-teman yang dekat yang bergabung dengan waktu dari dulu ya, memang mereka udah bergabung dari awal banget aku di sini. Mereka nyebut dirinya Dudy Lovers. Jadi teman-teman Dudy Lovers itu yang banyak kasih masukan juga. Terus awalnya mereka kecewa, gitu kan. Cuman aku kan ini sebetulnya adalah proses yang harus dijalani loh, gitu. Karena untuk kebaikan bersama. Iya, betul. Untuk Yovie Nuno supaya selalu tetap fresh, gitu kan. Dan saya juga masih ada beberapa mimpi yang harus dicapai gitu, yang pengen dicapai, mudah-mudahan sih tercapai gitu. Akhirnya mereka justru sangat mengerti dan tetap support Yovie Nuno dan tetap support Mas Dodi. Setelah berbelas tahun di dunia industri musik, pengalaman yang benar-benar Mas Dodi rasakan apa amazing atau pengalaman benar-benar yang nyampe banget ke Mas Dodi itu pengalaman seperti apa sih?
Bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan, iya benar. Tur tur ya, gitu. Karena awalnya kan memang aku sebenarnya senang traveling. Iya. Aku sangat senang traveling, jadi bermusik itu jadi kendaraan untuk traveling gitu kan. Dan beruntungnya kemarin selama di Yofi Nuno juga kemarin itu akhirnya banyak ke daerah-daerah yang aku belum pernah capai. Salah satunya bersama Yofi Nuno, aku sudah pernah sampai nyanyi di Freeport gitu kan. Jadi ini tempat yang memang orang susah banget masuk gitu kan, ini nggak mungkin, tapi aku bisa menyanyi di sana. Termasuk ke daerah-daerah lain yang di Indonesia yang luar biasa gitu kan. Itu sih yang itu pengalaman yang benar-benar nyanyi di Ambon, satu stadion nyanyi semua gitu. Sehari mungkin bisa ke berapa kota, itu pengalaman banget ya. Itu seru banget. Itu seru banget. Kalau misalnya kita ngomongin Mas Dodi sendiri nih. Mas Dodi, kita ngomongin Mas Dodi Aris. Menurut Mas Dodi itu sekarang Mas Dodi itu seperti apa sih? Saya sekarang lebih yang saya sendiri. Sosoknya? Ya, lebih saya sendiri. Jadi memang sekarang lebih santai. Pengen karya saya lebih dikenal dan dicintai aja. Apakah merasa lebih bisa mengeluarkan segala istilahnya, bisa gimana kalau misalnya di grup band kan kita dibagi-bagi ya. Kamu boleh keluarin 50%, apa sekarang dengan solois tuh bisa lebih merasa ini semuanya gue bisa ngeluarin nih. Kalau di pekerjaan sih aku selalu 100% dari dulu. Dari 100%, cuman mungkin kalau sekarang memang betul-betul ego pribadinya bisa keluar 100% mungkin ya. Ego pribadi bisa keluar 100%, tapi ya aku juga ada tim manajemen, ada beberapa orang yang jangan kayak gitu juga begini. Dan aku cukup dekat juga sama Mas Yofi kan. Dan sampai sekarang juga masih di teman konsultasi. Next single juga masih lagu Mas Yofi. Lagunya Mas Yofi, wah bagus banget nih, berarti hubungan masih bagus. Ya. Nah, sekarang lagi sibuk, tadi lagi bikin album, lagi bikin single. Sorry. Itu sekarang itu rencananya mau kapan nih keluarnya? Dalam waktu dekat mungkin akhir Februari atau awal Maret. Awal Maret. Pengen sih pas Valentine, cuman lagunya lagu-lagu lagi sih, bukan lagu percintaan. Bukan lagu percintaan, jadi nggak pas ya pas Valentine. Itu target terdekat yang ingin banget dicapai atau mimpi yang belum dicapai oleh seorang Dodi Oris itu apa? Karena udah belasan tahun, apakah masih punya mimpi yang belum tercapai? Punya album sendiri sih. Punya album sendiri. Mudah-mudahan punya kesempatan buat punya itu album udah sendiri. mulai merancang atau gimana nih? Lagi. Udah mulai lagi dicicil. Lagi dicicil tuh. Kalau misalnya yang album ini yang single tadi itu udah 100% kah tinggal launching atau kayak masih gimana? Mana baru santai vokal, lagi dirubah-rubah dikit. Minggu depan rencananya masuk mixing untuk mastering. Jadi awal bulan Februari sih udah siap. Udah siap ya, tinggal menentukan kapan nih mau ngeluarinnya. Sekarang kita ngomongin musik di Indonesia, dunia industri musik. Menurut Mas Dodi kayak gimana sih? Sebagian bilang kalau industri musik Indonesia memang lagi lesu, Cuman jangan dilihat industrinya seperti itu, tapi dilihat dari sisi musisinya aja deh gitu. Saya dan teman-teman yang di musisi, kita lihat aja banyak kok masih tetap tiap bulan itu selalu ada yang keluar yang baru terus gitu. Ada yang fresh, yang dibilang musisi kondisi industrinya lagi lesu, tapi di kreatifnya tidak boleh lesu. Gitu. Tidak boleh lesu. Jadi cuman apakah menurut Mas Dodi dunia industri musik di Indonesia ini udah baik? Akan akan lebih baik lagi. Ini hanya proses saja kok. Hanya proses kayak zaman dulu lah, dari zamannya piringan hitam ke kaset. Itu kan pasti akan berasa. Kemudian dari kaset ke CD, dan sekarang CD ke digital itu memang berasa banget, dan bukan cuma di Indonesia. Di Amerika juga banyak toko kaset yang tutup. Berarti ya sekarang masih ada waktu nih untuk membenarkan atau memberikan sesuatu yang indah untuk dunia musik Indonesia. Kalau misalnya untuk pesan-pesan untuk teman-teman mungkin yang mau terjun di dunia musik, entah mau jadi produser musik atau mau jadi penyanyi seperti Mas Dodi, itu apa sih pesannya? Nomor satu sih tanggung jawab. Tanggung jawab Terhadap profesi yang udah dipilih. Jadi kalau memang penyanyi ya harus belajar yang banyak, gitu, mencari referensi penyanyi yang disuka. Terus kalau nomor dua menurut aku adalah mental. Jadi ketika tiba-tiba naik, tidak kaget, tapi tiba-tiba turun jangan lebih kaget lagi karena udah naik. Jadi kan apapun itu kan semua perjalanan aja. Gitu. Tanggung jawab. Makasih banyak nih Mas Dodi Oris, ngobrolnya kita seru banget ngobrol hari ini. Nah pemirsa, terima kasih karena Anda telah menyaksikan Sosok. Nah tadi kita bincang-bincang seru sama Mas Dodi Oris. Saya Ganesha Aroha dan seluruh kru yang bertugas panis. Jangan lupa tetap saksikan Sosok di www.minus.tv. Dadah!